DI sebagai Komisaris Basnas Kota Dumai. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini kawan-kawan Komisioner Basnas pada pagi hari ini, kemudian yang kami muliakan ayah bunda, wali murid dari SD Quran Inaba, muallim muallimah, tenaga pendidik di SD Quran Inaba ini. Syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, panjang-panjang, tidak lama-lama ya Mama Mime. Asalkan sudah selesai berarti sudah siap. Langsung makan. Oh, ada acara makan nih kayak Pak. Oke. Temanya sekarang itu adalah sosialisasi zakat, infak, dan sedekah. Pertama kita coba bedakan dulu Bapak Ibu. Zakat itu apa? Infak itu apa? Sedekah itu apa? Tentu kita harus bedakan dulu nih jenisnya. Jenis kelaminnya ini mana nih? Zakat mana? Infak mana? Sedekah mana? Supaya nanti jelas mana yang selama ini yang sudah, mana yang belum. Jangan-jangan yang wajibnya yang belum dikeluarkan, yang sunnahnya malah yang banyak dikeluarkan. Nah, karena dalam ilmu fikih itu yang pertama yang dikeluarkan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Karena sunnah ini dalam Al-Quran sifatnya penambal. Apa yang dia tambal? Ketika kekurangan yang wajib ditutupi dengan yang sunnah. Sama dengan ibu punya baju robek di sampingnya, apa yang kita lakukan? Cari kain lain untuk menambalnya. Berarti yang wajibnya baju, penambalnya itu sunnah. Sekarang kalau yang wajib tak ada, tapi yang sunnah saja yang dikerjakan, di mana mau ditaruh penambalnya nih Pak? Tak ada. Nah, maka kita mulai dulu yang pemahaman kita, zakat itu apa, infak itu apa, sedekah itu apa. Sekarang saya tanya sama ibu dulu. Kalau seandainya ada acara misalnya di masjid, biasa ketika mau tarwih kan ada ceramah dulu. Ketika ceramah berjalan kan ada kotak yang lewat itu. Sekarang saya tanya sama ibu, itu yang lewat itu kotak infak atau kotak sedekah? Nah, coba kotak infak atau kotak sedekah Pak? Nah, ragu ibu-ibu nih. Nah, ada yang di belakang nggak Pak? Kotak infak atau kotak sedekah? Sedekah yang di sebelah sana, infak yang di sini. Kalau yang di depan, kotak infak atau kotak sedekah? Nah, jadi tak salah juga kadang-kadang Pak Toto, Pak Adi. Kenapa? Ternyata kotak yang dilewat di depan orang ketika jamaah itu, ada yang memaknai itu kotak infak, ada yang memaknai itu kotak sedekah. Itu kotak zakat tak ada ya. Nah, cuman ada yang sedekah, ada yang infak. Nah, coba kita lihat nanti, kita akan tahu sendiri jawabannya. Kalau infak, satu akar kata dengan nafkah. Tugas suami mencari nafkah. Berarti kami laki-laki ini Pak, itu adalah sudah ketika kami mencari duit, bawa pulang kasih sama ibu, itu sudah berinfak karena ada harta yang dia keluarkan. Karena kalau berinfak itu ada harta yang kita keluarkan. Maka ketika dia bawakan ke laki-laki, tugas laki-laki mencari nafkah, berarti laki-laki harus keluar dari rumah.
Jadi kalau ada laki-laki dia suami tak keluar dari rumah, berarti berlawanan dengan katanya, tidak mencari nafkah. Nah, kalau sedekah, sedekah itu bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk non harta. Kenapa dalam hadis Nabi, senyum kamu kepada saudaramu itu sudah sedekah? Pertanyaannya, ketika ada lewat kota, ada enggak yang senyum saja ke kota itu? Ada enggak, Bu? Ada. Berarti tak salah juga dia senyum kepada kota itu. Kenapa? Dia sebut itu kota sedekah. Tapi kita lihat, kita bisa praktekkan aja, Pak Tono. Coba sekarang ambil aja lah karton, lewatkan. Nah, coba lihat mana yang senyum, itu kotaknya namanya kotak sedekah. Tapi kalau ada duit yang dia keluarkan, dia masukkan ke dalam, berarti kotaknya kotak karena ada harta yang dikeluarkan. Oke, sekarang kira-kira udah bisa nggak Ibu membedakan itu? Mana sedekah, mana infak? Kalau infak, wajib ada bentuk harta yang kita keluarkan. Gunanya untuk apa? Infak ini bebas, tidak ada asnafnya, beda dengan zakat. Kalau infak kemanapun boleh, selain dalam bentuk barang yang diharamkan dalam agama, tak boleh. Kalau boleh semuanya, Pak Ustadz, besok kami berilah minuman keras. Tak boleh. Kenapa? Unsur yang dibolehkan adalah haram. Kemudian sedekah tadi tidak dalam bentuk harta saja, tapi tenaga, senyum juga sedekah. Apa contohnya? Edaran dari Ustadz Afrizal, hari Minggu besok kami gotong royong ngecor sekolah. Kalau ada Bapak Ibu wali murid yang ada luangan waktu, sama-sama dengan kami gotong royong. Gotong royong bawa gerobak. Berarti yang kita gunakan apa, Bu? Tenaga. Itu dipandang dalam agama infak atau sedekah? Sedekah. Sampai-sampai yang paling rendah tadi apa? Senyum. Senyum saja sedekah. Tapi kalau mama meme senyum sendiri tak jadi sedekah. Asalkan ada lawan kita untuk senyum. Oke, itu sedekah infak. Kemudian masuk ke zakat. Apa itu zakat? Kita ambil pendapat Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i katakan zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu. Hartanya tertentu, tak semua harta. Kalau bagi yang kerja sebagai ASN, berarti dia tiap bulan dapat apa, Bu? Gaji. Maka gaji itu disebut zakatnya zakat apa? Zakat profesi. Ada juga yang nanya kepada kami, Bu, apa kata dari masyarakat, Pak Ustadz, zaman Nabi tak ada zakat profesi, mandai-mandai aja UPZ sama Basnas ini. Mana tunjukkan kepada kami mana ayatnya. Sekarang saya tunjukkan di Inabah, tempat lain sebelum saya tunjukkan. Kenapa? Kalau tak di sini saya sampaikan dulu, ini celat juga Pak Ustadz Dino. Dia pengurus di sini, tapi tempat lain dikasih tahu dia. Mana ayatnya? Ada tak yang bawa HP, Bu? Ada tak yang bawa HP? Ya, keluarkanlah HP itu. Boleh dikeluarkan HP itu. Jangan untuk main chatting yang lain aja. Ada enggak Al-Quran di dalamnya? Jangan-jangan tak ada pula Al-Quran dalamnya ini. Coba buka surat Al-Baqarah. Cari surat Al-Baqarah ayat 267. Ada enggak ketemu, Bu? Lama rasanya kalau cari Al-Quran ini, tapi kalau cari WA cepat. Coba lihat Al-Baqarah ayat 267. Apa bunyinya, Bu? Coba kita tes pula, kata Pak Ustadz Afrizal, sekolah Quran anak kita belajar Al-Quran. Sekarang mamanya yang saya suruh ngajar. Apa bunyinya, Bu?
Pangkalnya udah ketemu apa belum, Bu? Lama kalau disuruh lihat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, kalau tidak salah pangkalnya, iya, Bu? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa lagi sambungannya, Bu? Anfiku min thayyibat, infakkan dari yang baik, baik. Jadi kalau berinfak, carilah yang paling baik. Kalau berzakat, zakatlah yang paling baik. Kalau sedekah, sedekahlah yang paling baik. Kalau adalah di dalam kantong kita duit 10.000 sama 10.000 kedua-duanya. Yang satu masih baru keluar dari bank, yang satu sisa dibalikkan di pasar ikan. Kira-kira lewat kotak infak 10.000 yang mana kita masukkan, Bu? Dia sama-sama 10.000 juga, tapi yang satu baru keluar di ATM, yang satu keluar dari sisa belanja ikan. Yang mana kita masukkan lewat kotak infak? Biasanya yang sisa di pasar ikan. Padahal dalam ayat apa? Min thayyibat. Jangan kayak di kampung saya, Bu. Bulan puasa kan ketika berbuka dah siap semua, ada sisa perbukaan. Kemudian salat tarawih, pulang ke rumah masih ada sisanya. Apa disampaikan kepada anaknya? Nah, tolong antarkan sisa perbukaan kita, daripada basi bagus antar ke mes. Orang di masjid lagi tadarus, katanya. Daripada apa tadi, Bu? Daripada itu pun sudah sisa. Kalau ibu-ibu di sini yakin di Nabah tak ada itu. Tak ada kan, Bu? Berarti apa? Kalau kita, ibu, mama meme biasanya doyannya jilbabnya merek apa? Kalau kita suka jilbabnya merek Rabbani, kalau mau bersedekah infaknya minimal mereknya sama. Ini enggak, sarung kita gajah duduk, tapi mau disedekahkan gajah berdiri. Padahal dalam ayat min thayyibat, yang baik. Kalau baik menurut kita pasti senang orang menerima. Maka sekarang sudah ditukar, Bu. Tidak ada lagi, dah dikurangi sumbangan pakaian bekas. Dulu kan banyak, Bu. Ketika ada ditimpa musibah banjir, ada sumbangan pakaian. Sekarang ditukar jadi pakaian baru. Kenapa dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Kita baru puncak kebajikan kalau bersedekahnya itu berinfaknya yang terbaik. Jadi min thayyibat. Apa sambungannya lagi, Bu? Kalau sudah mulai menguap, ibu ini berhenti kita, Pak. Makan kita lagi. Apa sambungan ayatnya, Bu? Makasab, dari apa yang kamu usahakan. Usaha kita beda-beda. Kalau yang pegawai kerja dia di kantor, gajiannya sebulan sekali, itulah kerja dia. Kemudian yang petani kerja dia di sawah, panennya berapa, Bu? Gajiannya berapa? Sebulan sekali atau 3 bulan? 3 bulan panen baru dia gajian. Kalau pegawai berapa? Sebulan. Makanya di situ makasabtum, sesuai dengan kerja kita. Kalau petani 3 bulan, kalau pegawai 1 bulan, kalau notaris tergantung surat masuk. Kalau orang proyek selesai tender, kemudian keluar ajukan SPK, selesai. Maka kalau ada nanti ibu-ibu bertanya di luar, ini yakin saya wali murid Inabah ini sekolah Quran, ibu-ibunya pasti paham agama. Kalau ada yang bertanya zakat profesi itu mana dalilnya, itulah dalilnya tadi. Surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat 262.
Dari mana kata-katanya makasabtum? Dari usaha mereka. Usaha kita beda-beda. Petani di sawah 3 bulan baru dia panen. Sampai nisabnya wajib berzakat. Kalau pegawai 6 bulan, 3 bulan apa 1 bulan? Sebulan. Tak adil rasanya kalau tidak. Itu dasarnya, Bu. Jadi zakat tadi adalah hartanya tertentu. Kalau petani melalui hasil tani. Kemudian yang petani sawit gimana? Ada nggak petani sawit sini? Kalau sawit panennya berapa kali, Bu? Ya, ada kami komisioner Basnas, ada orang sawit padi. Berapa sebulan berapa kali panen padi? Sebulan 3 kali. Petani 3 bulan sekali. Kalau sawit sebulan 3 kali. Tak adil lah kalau sawit tidak wajib zakat. Petani aja 3 bulan dia berzakat, masa toke sawit tak berzakat? Nih. Jadi hartanya tertentu. Yang kedua, jumlahnya tertentu juga. Tak semua harta itu asalkan dia harta potong. Asalkan harta potong. Memangnya Basnas tukang potong? Tak ada. Jadi harus sampai tertentu. Sampai namanya haul dan nisab. Apa yang dikatakan haul, Bu? Haul apa? Haul itu masanya. Masanya harus 1 tahun. Kalau nisab? Nisab itu jumlahnya. Jadi kalau zakat harta itu harus ada haul, harus ada haul itu masanya setahun. Sekarang bulan April. Kita tengok rekening kita, berapa duit di dalam? 100 juta. Kemudian tahun depan bulan April juga kita tengok di rekening 110 juta. Kemudian kita lihat, saya ini dah wajib zakat apa belum nih? Bagaimana cara menghitungnya? Kita kiaskan kepada emas. Emas sekarang 1 gram berapa, Bu? Inilah ibu-ibu ini dibilang kami tak pernah beli, Pak Ustaz. Tapi kenapa? Pas mau puasa berjejer toko emas itu antri. 1 gram emas berapa, Bu? Berapa? Oh, ketua komite kita tak datang nih, toko emas betul. Jadi 1 gram emas berapa? Kita ambil berapa dulu? 1 gram 800. Kita ambil dulu 800. Emas baru dizakatkan kalau sampai 85. Sekarang ibu yang punya HP, coba kalikan 800 kali 85. Berapa? 800 kali 85 berapa, Bu? Nah, 800.000 kali 85 gram berapa? 68 juta. Kalau tadi duit di bulan April 100 juta, kemudian di bulan April tahun depan 100 juta juga, berarti dia masuk wajib zakat atau tidak? Tidak. Wajib. Kenapa? Tadi 68 saja sudah wajib, maka dia wajib dikeluarkan berapa? 2,5%. 2,5% dari mana? Jangan dari 68 juta, tergantung yang ada di rekening. Kalau tadi 100 juta, berarti keluarkan 2,5%. Berapa? 2 juta? 2,5 juta. Itulah zakatnya. Pak Ustaz, saya juga keluarkan selama ini zakat, tapi yang penting saya kasih-kasih aja ke orang, tahu berapa, mungkin lebih daripada itu. Itu belumlah dihitung zakat. Tapi yang sunat dilakukan, yang wajib tinggal. Kita yang wajib itu kan pakai baju, pakai celana. Nah, yang lain baru aksesoris. Sekarang baju celana tak ada aksesoris, ada gimana bentuknya?
Kayak kami laki-laki ini kopiah ini kan aksesoris bu sunnah. Yang wajibnya baju celana. Sekarang baju celana tak ada, tapi pakai kopiah. Gimana bentuknya? Samalah dengan bendo tadi itu. Jadi zakat itu tertentu hartanya, jumlahnya tertentu pula. Cara menghitungnya kayak tadi, itu zakat mal bang. Kami Pak Ustadz adanya emas. Emas ini perhiasan Pak Ustadz. Tapi berapa beratnya? 2,5 kilo. Ini perhiasan tapi beratnya berapa? 2,5 kilo. Kenapa? Semuanya kami dah berbentuk cincin, kalung, gelang segala macam. Kapan keluarnya? Kalau lebaran keluar besar gitu. Kalau kondangan keluar, habis itu simpan lagi. Pertanyaannya adalah standar dari perhiasan itu berapa? Cobalah dipakai semuanya, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang. Kalau gelang kan kadang-kadang sekarang tak cukup di sini, Pak. Pindah kemana gelang sekarang? Sini. Oke, kita masukkan yang di kaki itu masih perhiasan lah. Di sini kita kasih gelang, sini kasih gelang. Tapi tidak sampai situ juga, ke sini kadang-kadang masuk juga. Nah, kita masukkan juga lah itu perhiasan. Tapi cukup beratnya 2,5 kilo, sanggup nggak bawa? Nggak sanggup. Berapa yang sanggup kita bawa, ambillah itu. Berarti yang lainnya sudah masuk. Berapa jumlahnya? 85 gram. Kan ada yang sekarang investasi Pak Tono. Zakat untuk beli emas untuk investasi. Rupanya di rumahnya udah 100 gram. Wajib nggak kena zakat? Wajib. Kemudian orang yang menerimanya tertentu pula. Siapa yang menentukan? Bukan UPZ Inabah, bukan Basnas. Siapa yang menentukan orang yang menerimanya? Allah. Lihat nanti surat At-Taubah ayat 60. Kemarin ada pertanyaan Pak Tono. Apa pertanyaan masyarakat? Pak Ustadz, kalau memang Pak Ustadz sekarang itu di Basnas, kemana saja duit zakat Basnas itu, kata dia. Ini bagus juga Bapak ini bertanya. Kemana saja perginya duit zakat Basnas itu? Kami bertiga tinggal lagi yang hadir di sini. Mulai September baru 6 bulan. Kemana saja duit yang 6 bulan ini? Yang pertama adalah sekarang ada dai karya kita di 3 kecamatan, jumlahnya 34. Yang mengajar bapak ibu yang ada di pinggiran itu, Pak. Sampai ke Batu Teritip sana sekarang ada dai namanya dai karya Basnas. Yang ngajarkan ibu di Batu Teritip itu ngajar fikih sholat, fikih wudhu, fikih puasa. Itu sekarang ada dai karya. Yang itu dibiayai dari Basnas. 1 bulan 1 juta, 34 orang ke sana sekarang. Kemudian bulan 2 kemarin itu ada penyaluran dari PT Alif Raya lewat Basnas 500 juta. Untuk siapa ini? Untuk 1.500 duafa. Itu yang kemarin kita bagikan. Di mana bisa kita lihat Pak Ustadz? Lihat website Basnas sedang kita terbuka. Kemudian Desember kemarin kita juga mengadakan sunat massal 3 kecamatan. Itu masing-masing kecamatan 50 orang. Kenapa? Di Basnas kita diaudit 2 audit, Bu. 1 AKP, yang kedua audit syar'i. Kalau datang AKP, siapa yang dicari dulu? Beliau itulah, Bu. Pak Hadi itu yang dicari. Kenapa? Beliau bagian keuangan. Maka tahun ini Basnas orang keuangan, orang yang pernah megang duit juga, bukan ustadz. Kalau saya megang duit bagian keuangan, selesai duit nanti betul. Siapa yang sekarang yang megang duit? Pak Hadi. Kenapa? Beliau lebih kurang hampir 20 tahun di BRI. Beliau lihat duit itu udah senyum saja, ada takut lagi. Kalau kita lihat duit, banyak kali duitnya, nanti masuk juga ke kantong. Nah, beliau lah yang paling. Yang kedua, siapa lagi mau audit? Audit syar'i. Apakah ini sesuai asnafnya? Makanya kenapa di Inabah kita buat UPZ-nya? Sebab lembaga zakat itu yang resmi itu 3.
satu Basnas, yang kedua UPZ, yang ketiga LAS. Kalau UPZ ini adalah anaknya Basnas, tempat pengumpul. Enak betul Basnas ini. Pak Dinul ini mau ngambil duit wali murid Inabah, dibawanya ke Basnas. Mentang-mentang dia pengurus ini, dia masukkan ke situ. Kalau itulah pikiran Pak Dinul, zalim dia sebagai ustaz. Kenapa? Kalau anak kurang duit, dia ngadu sama siapa, Bu? Kalau anak minta duitnya sama siapa? Sama bapak atau ibunya. Sekarang di UPZ Inabah ada orang miskin di daerah kita, di masyarakat kita sekitar sini, atau ada wali murid kita sendiri yang dulu usahanya bagus, kemudian ada masalah jatuh. Bagaimana caranya? Maka UPZ inilah yang sampaikan, Pak Ustadz, ada lagi dari keluarga kita di Inabah yang tak mampu. Bagaimana caranya? Duit kami cuma 3 juta. Kami mau bantu masyarakat itu 4 juta. Berapa kurangnya, Bu? Kurang 1. Caranya bagaimana? Minta sama bapaknya. Siapa bapaknya? Bas. Tapi yang didapat di sini tak dilaporkan ke Basnas. Kurang duit minta sana. Itu kalamak diawak saja namanya itu, Ibu. Caranya bagaimana? Masukkan ke sana dulu, nanti kami balikkan lagi ke sini. Dan juga apa tujuan kita? Nanti bisa kita beasiswakan ke anak-anak kita, Bu. Contoh, kan tak semua ekonomi kita sama. Nanti ketika ada anak kita di sekolah Inabah ini tak mampu orang tuanya, ketika mungkin dulu mampu, sekarang tak mampu. Caranya bagaimana? UPZ inilah caranya membantu. Lewat apa? Jatah dia fisabilillah, karena dia sedang menuntut ilmu. Atau lihat orang tuanya susah, berarti kita ambil asnafnya dari miskin orang tuanya. Tuh kita lihat di sisi itu. Jadi zakat itu hartanya tertentu, jumlahnya tertentu, orang yang menerimanya juga tertentu. Jadi ini, Bu, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ini saja. Jadi kami dari Basnas pengen datang kepada ibu-ibu bersosialisasi begini. Pak Ustadz, saya berzakat langsung saja dengan tangan saya sendiri. Saya yang nyari orangnya bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ibu tahu tak itu juga dibantu oleh orang lain. Kalau ke Basnas, orang yang menerimanya diminta kakak dengan KTP, Kak. Nanti ketika si A sudah menerima, masukkan di kantor lewat Simba namanya, masukkan nik KTP-nya. Kemudian bulan besok datang lagi dia ke kantor, minta lagi jatahnya, dilihat di Simba itu keluar niknya, ternyata bapak sudah pernah. Yang kedua, kenapa tak lebih bagus lewat lembaga? Maaf Bapak Ibu, kami sekarang di masjid dan musala, kalau kan buat biasanya menjelang puasa ini kan sudah dibuat panitia Ramadan. Kalau panitia Ramadan saja tanpa ada UPZ, maaf Bapak Ibu, kita tak bisa bicara 1/8 Pak Tono. Kan ada di masjid bikin panitia ambil zakat. Sementara SK-nya dari Basnas sebagai UPZ tak ada. Karena dalam ayat tak ada panitia ambil zakat. Yang ada hanya amil zakat. Siapa itu amil? Yang dibentuk oleh negara. Siapa lembaganya? Adalah Basnas. Kalau masjid itu di SK-kan UPZ-nya, baru dia berhak mendapat jatah amil 1/8. Tapi kalau panitia saja bisa tak Pak Ustaz? Tak bisa. Kan ada sekolah-sekolah yang mengumpulkan zakat juga, Bu. Tapi panitia Ramadan saja. Kalaulah panitianya mengambil jatah 1/8 juga, tak ada, kita tak lihat, tak tahu Pak dasarnya dari mana.
Tapi kalau sudah UPZ dia, maka jatah amilnya 1/8 sudah jatah dia. Oke, jadi itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi saya melalui Basnas pada kesempatan ini mengajak ibu-ibu semuanya, di Inabah sudah ada UPZ-nya. Silahkan nanti Bapak Ibu berzakat kemana? Lewat sini saja, tidak usah ke Sudirman pula jauh. Karena di JM tinggalnya tidak mungkin ke Sudirman pula. Jangan-jangan pas ngantar zakat helm tak ada. Pas di Janur Kuning, di Putri 7 ada orang razia. Tertangkaplah ibu ini mau berzakat tadi, duit zakatnya kemana baginya lagi? Daripada ke Sudirman ke kantor Basnas, cukuplah di UPZ Inabah. Kenapa? Kalau distorkan ke sini zakat infak sedekahnya, kemudian dia masuk juga nanti ke Basnas. Karena di UPZ itu tidak yang 3 ini saja Bu, zakat, infak, sedekah. Tak itu saja, ada dana lain. Apa contohnya? DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Apa tuh Pak Ustadz? Ibu-ibu ada enggak yang batal puasanya tahun kemarin? Nah, biasanya kalau yang tak puasa bayarnya duitnya apa namanya? Fidyah. Fidyah itu namanya DSKL. Kemudian ada juga enggak mungkin bulan puasa kemarin dia nyelonong, terlanjur. Karena apa? Suaminya di luar kota, pulang pas bulan Ramadan, ternyata jam 7 pagi kilap dia berhubungan suami istri. Kenapa dia Bu? Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa? Jangan salah sebut, keparat pula sama suami. Kalau nyelonong itu apa nama dendanya Bu? Hah? Beragam juga ada yang sebut keparat. Apa? Kifarat ya. Itu adalah denda. Itu juga uang itu masuk ke situ. Itu nama sumbangan lainnya. Kemudian juga ahli waris. Dana ahli waris dia yang terakhir, tak ada lagi di bawahnya harta pusakanya. Kemudian boleh dimasukkan ke UPZ. Nah, jadi ini ibu-ibu, karena waktu yang sangat terbatas sekali, saya lihat kenapa sudah 10 orang yang lihat ke lokal, kita sampai sini aja Pak. Berarti apa? Pak Dinul kami mau terima rapor lagi, panjang kali itu. Jadi apa yang kesimpulan yang kami sampaikan Bu? Kalau nanti Bapak Ibu mau melakukan zakat fitrah bulan suci Ramadan, zakat mal, infak sedekah, datanglah ke UPZ Inabah, bertanya baik-baik situ. Supaya apa? Yang kita keluarkan betul-betul kewajiban kita gugur. Jangan yang sebagai yang saya sampaikan tadi. Kita berniat zakat, tapi yang kita keluarkan infak. Makanya caranya bagaimana? Amil yang ada di Inabah harus wajib memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di daerah ini. Terakhir, sebelum kita tutup, ada enggak yang mau bertanya? Kita melihat nih, kalau memang sudah mau terima rapor pasti bertanya, tak ada? Itu kuncinya. Oke, ada enggak dari ibu yang mau bertanya? Satu orang saja, silakan. Nah, silakan. Ya. Ya. Pedagang gimana Pak? Banyak yang dagang sini Pak. Yang tidak. Kemudian kontraktor, notaris, badan hukum semuanya wajib masuk kepada Makasabtu. Bagaimana pula hitungan dagang kami ini Pak Ustaz? Sampai berapa jumlahnya baru kami wajib berzakat? Bagaimana caranya? Tak usah saya jawab sekarang, tanya sama ketua UPZ-nya di sini. Kalau saya tanya semuanya, apa kata para sini Pak Dinul diborongnya semuanya kata. Iya. Tapi ingat Bu, maaf UPZ Inabah kemarin kami sampaikan, kalau bisa UPZ Inabah tolong bantu kawan-kawan yang terjerat rentenir di dekat sini Bu. Maaf Bu.
Sekarang banyak kami temukan ketika dapat bantuan, Bu, Ibu ada nggak terlilit utang? Ada Pak Ustadz. Sama siapa? Rupanya dihitung satu orang 4 dia berhutang. Di mana, Bu? Koperasi. Dia minjam di koperasi pertama 4 juta. Seharinya misalnya 200. Ternyata macet. Datanglah orang ini minta duit tak ada. Pinjam ke koperasi yang kedua. Berarti bertambah beban atau berkurang? Bertambah. Macet lagi, pinjam ke koperasi yang ketiga. Akhirnya bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang terus. Kapan ketutupnya? Kalau masih ada pedagang kita bercampur antara hak dan yang batil, hancur. Air dan minyak saja tak bisa bercampur. Ya, Bu? Maka caranya bagaimana? Nanti kalau pedagang dipisahkan, mana hutangnya, mana modalnya, mana piutangnya. Kemudian antara untungnya dengan piutang, barang yang ada di kedai itu kan piutang namanya, Bu. Kemudian ada utang sama distributor. Kurangi hutang kepada distributor, berapa tinggal sampai haul, sampai nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi yang saya sampaikan sama Ibu, tolong hati-hati jauhkan dari riba. Soalnya apa? Ini kami temukan dengan kawan-kawan di Basnas, banyak masyarakat kita yang di bawah kena jebak rentenir. Namanya apa? Koperasi. Namanya koperasi. Yang lebih gawat lagi apa? Diminta 5 orang. Kalau yang satu punya duit bisa melunaskan diri dia, tak bisa. Kenapa? Yang 4 lagi belum lunas. Menunggulah sampai kawan ini lunas. Hati-hati, Bu. Maka kemarin kami sampaikan kepada Ustadz Rasidi, kalau bisa UPZ Inaba bisa membantu masyarakat minimal yang dekat kita dulu, Bu. Makanya kami ajak Bapak Ibu semua, kalau mau niat zakat, infak, sedekah, silahkan masukkan ke Inaba. Nanti kita coba, ada enggak pasar yang dekat dengan kita sini, Bu? Nah, pasar JM ini, itu kita lihat, maaf, Bu, kadang-kadang ibu-ibu, bibi-bibi yang jual sayur itu, kadang-kadang belum dia pagi buka lagi, orang dah nongkrong minta duit sih. Kasihan kita. Caranya bagaimana? Masukkan zakat kita lewat UPZ Inaba, kemudian bisa dibantu tadi. Kemudian kepada ibu-ibu yang jualan, bagaimana hitungan realnya Pak Ustadz? Nanti kita di sini. Tapi hitungannya yang kasarnya apa? Hitung barangnya yang ada, kemudian hitung untungnya, kemudian kurangi dengan hutang. Biasanya kan ada ngambil sama distributor hutang, dipotong itunya, kemudian dilihat jumlahnya. Kalau sudah sampai kadarnya, maka dia wajib berzakat. Kenapa? Harta yang ada di kedai itu kan sudah milik kita, jadi piutang dia kan, karena belum terjual. Oke. Ya, Bu? Oke, insya Allah, Bu. Tapi yang terakhir ada, kemarin bertanya, Pak Ustadz, kami PNS, gaji kami SK sudah di Bank Riau, masa dipotong juga lagi, kata. Kemudian kami tanya, kemarin waktu dimasukkan ke Bank Riau beli apa? Beli Innova lah, Pak Ustadz, tetangga beli Innova. Sekarang saya tanya, Innova itu kebutuhan pokok atau tidak? Tidak. Dalam mazhab Hanafi, kalau dia tidak kebutuhan pokok, maka dia wajib dipotong zakatnya. Tak boleh tak dihitung dalam zakat. Ini alasan hari ini kan seperti itu. Kami ini Pak Ustadz, nama aja yang, tapi di Bank Riau semuanya. Tapi untuk beli apa? Tapi kalau untuk beli mobil, maka dia masuk. Yang kebutuhan pokok kan sandang, pangan, papan. Karena zakat itu sama dengan Ibu Meme bikin kue bolu. Bikin kue bolu ternyata terlambat, gosong di bawahnya. Kue bolu ini tak mungkinlah dibuang semuanya. Bagaimana caranya, Bu, supaya bisa juga kita makan? Potong yang gosongnya, ambil yang baiknya makan. Begitu juga zakat. Pegawai ini
Sebelum masuk ke kantong, potong dulu zakatnya. Kenapa? Yang zakat itu yang gosong itu zakatnya. Mungkin kita makan juga yang gosong tuh. Ada enggak ibu mau makan kue bolu gosong bu? Tak mau. Zakat itu sama seperti itu, daki. Masa kita makan juga? Nah, ada juga yang bilang, Pak Ustadz saya kasihkan saudara saya ada yang susah. Masa yang susah dikasihnya daki? Saudara dia dikasih daki. Padahal tadi apa? Min tayyibah. Jadi ini saja bu, karena waktu yang membatasi, mohon maaf. Dan nanti bisa ibu diskusi di UPZ. Dan nanti juga bisa juga langsung diskusi dengan saya juga boleh. Supaya apa? Mudah-mudahan kita bisa, apa yang kita lakukan itu betul-betul hal yang terbaik. Itu saja bu, mohon maaf waktunya sudah panjang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Dinul Falhan SAG MPDI. Baiklah, kita lanjut acara doa oleh Fahmi Al-Ghifari kepada Ananda Fahri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmana zunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khazana ba'da is adaitana wa habalana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is adaitana wa habalana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaubil kafirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.